Kami bersyukur kami punya Tuhan yang terus menopang kami, memberi kekuatan. Pada saat hidup kami mengalami pergumulan, begitu banyak tantangan, hidup sehari-hari, pelayanan, dan berbagai hal. Tuhan pimpinlah kami. Kami juga ingin mendengar firman-Mu yang memberi kami kekuatan. Kami percaya Engkau menyertai. Beri hikmat, konsentrasi kepada kami. Demi Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Mari kita akan lanjutkan Markus pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat 29 sampai 45. Kita baca bergantian. Injil Markus pasal pertama ayat 29. Saya bacakan ayat 29, kita bergantian sampai ayat 45. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani dia. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Kita melihat jejak Yesus di dalam 4 Injil. Ya, kalau kita melihat Yesus di Matius digambarkan sebagai raja orang Yahudi, ya, yang membaca surat Matius dengan mengatakan kerajaan surga sudah dekat. Nah, poin utamanya dikatakan dia berkhotbah dan mengajar. Injil Markus yang kita soroti di dalam pembahasan kita dikatakan Yesus adalah pelayan. Ya, membacanya kemungkinan besar memang waktu Petrus khotbah di Roma, di situ Markus ikut dan mencatat apa yang dikhotbahkan, dan Roh Kudus memberikan pemahaman wahyu supaya Markus menuliskan. Apakah tujuannya kepada orang Romawi? Kemungkinan besar. Ya. Kata kuncinya adalah segera. Dan ditunjukkan adalah kita lihat miracles. Mujizat. Apa yang Yesus lakukan? Ya, Lukas, Yesus adalah guru, bahasanya kepada orang-orang Yunani, anak manusia dengan banyak pengajaran dan
perumpamaan, parables. Yohanes, Yesus anak Allah, kepada gereja-gereja ini yang sudah lebih lama lagi, orang Kristen yang lebih dewasa. Makanya Injil Yohanes menceritakan Yesus sebelum dunia dijadikan bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Ini kepada orang Kristen yang sudah dewasa. Ya, percayalah dengan pengajaran. Injil Markus ini menunjukkan banyak perbuatan-perbuatan Yesus kepada orang yang belum percaya. Dituliskan kepada orang yang belum percaya, kemungkinan besar memang kepada orang-orang Romawi yang sangat jarang mereka tahu tentang Yesus Kristus. Perbuatan Yesus, mujizat Yesus begitu banyak di Alkitab, khususnya Injil Markus. Ada 22 mujizat yang Yesus lakukan. 22. Jadi Injil Markus soroti apa yang Yesus lakukan. Kalau film kita ibaratkan ini film telenovela bukan? Bukan ya? Bukan juga film drama. Tapi ini film apa? Action. Action campur-campur horor ya. Banyak pengusiran setan, betul nggak? Ini Injil Markus cocok untuk kita bacakan, kisahkan kepada orang-orang yang mungkin belum kenal Yesus. Kita tunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Apa yang Yesus lakukan. Ya, ada 11 penyembuhan yang Yesus lakukan. Ada 6 mujizat yang luar biasa. Yesus misalnya menenangkan badai. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Yesus memberi makan lebih dari 4.000 orang. Yesus berubah rupa di gunung. Yesus mengutuk pohon ara. Terus ada 4 setan. 4 kisah kerasukan Tuhan mengusir. Ya minimal itu 4. Dan kisah orang kerasukan. Yesus mengusir roh jahat di Kapernaum. Ayat 21-28. Belum lagi yang tadi kita baca ya. Berikutnya. Yesus melemparkan setan ke dalam kawanan babi. Markus pasal 5. Anak perempuan dari seorang anak perempuan, iblis seorang wanita non Yahudi disembuhkan. Markus pasal 7 ayat 24. Yesus menyembuhkan seorang anak laki-laki dengan roh yang najis. Markus pasal 9. Dan ada satu, Yesus membangkitkan orang mati, yaitu putri Yairus. Markus pasal 5. Jadi kisah-kisah yang ajaib yang Yesus lakukan. Ada 22 kisah keajaiban. Yesus yang luar biasa. Siapa Yesus itu? Markus mau menceritakan Yesus dari perbuatan-perbuatannya. Dan Yesus memang waktu dia melakukan semua itu, dia mau menunjukkan dia adalah Mesias yang datang. Dengan banyak perbuatan yang ajaib yang tidak mungkin bisa dilakukan siapapun. Manusia siapapun. Yang mereka katakan orang paling hebat siapapun tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Di dunia ini ada yang memberi pengajaran seperti Yesus, tidak ada. Pengajaran revolusioner tidak ada. Yang bisa mengadakan mujizat seperti Yesus, tidak ada seorang pun manusia yang paling hebat bisa mengadakan mujizat seperti Yesus. Kalau ada yang bisa, dia boleh membangun agama yang baru. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang pernah bangkit dari antara orang mati Yesus. Jadi 3 syarat ini ya. Yang bisa ngajar seperti Yesus, yang bisa melakukan mujizat seperti Yesus, yang bisa bangkit lagi dari antara orang mati seperti Yesus. Nah, orang ini bisa dipercaya. Tidak ada seorang pun seperti Yesus. Sampai kapanpun. Dan memang Yesus luar biasa. Titel, nama-nama Yesus, jabatan Yesus, satu kesimpulan-kesimpulan kepada Yesus. Itu ada berapa Bapak Ibu sekalian? Titel kepada Yesus. Yang punya titel siapa di sini? Paling banyak titel nama panggilan misalnya ya. Siapa yang paling banyak nama panggilan? Saya cukup banyak loh. Nama panggilan dari dulu dipanggil unyil, ya dipanggil kontet, dipanggil apalagi pendekar kekar, dipanggil apalagi ya? Dipanggil wah banyak lah ya, pendeta, dipanggil apalagi ya? Banyak lah, tapi nggak sebanyak Yesus. Banyak yang ledekkan, banyak yang mungkin membanggakan kita gitu kan. Yesus ada berapa kira-kira? Title-nya.
panggilannya, julukannya. Ini cuma sebagian. Kita bisa sebut paling banyak, orang-orang semua bisa paling banyak 40. Paling banyak. Yesus titelnya. Di dalam Alkitab menggambarkan dia, melukiskan dia, menamakan dia. Namanya sendiri. Siapa dia sebenarnya? Ada kira-kira 250. Di dunia ini tidak ada seorang pun seperti Yesus. 250 Bapak Ibu sekalian. Yesus luar biasa, makanya penginjilan supaya orang mengenal Yesus adalah kita betul-betul mengalami karya Yesus, kehidupan Yesus, keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Dia mati di kayu salib, menebus dosa kita. Kita harus mengenal dia. Begitu ajaib, luar biasa, bijaksananya, keagungannya, keindahannya, kisah hidupnya. Siapa dia sebenarnya? Makanya kita yang sudah percaya Yesus, kita punya hak istimewa, kita punya ajaran Tuhan yang sangat-sangat detail mengajarkan dirinya kepada kita. Makanya penginjilan itu harus kita menceritakan Yesus. Bapak Ibu setiap minggu dengar ada tentang Yesus. Itu harus lebih penting daripada apa yang bisa dapat dari Yesus ya. Apa yang bisa dapat saya dari Yesus ya, berkatnya. Bagaimana saya mengucapkan sesuatu supaya saya diberkati ya. Itu tidak penting, Tuhan kita lebih dari semua itu. Seperti saya pernah katakan. Kalau kita ambil duit di ATM, kita ambil duitnya aja, ATM-nya ditinggal, mau begitu? ATM-nya dulu keluarin. Ya kan, sekarang bank sudah lebih pinter mesinnya kan. Dulu duitnya dikeluarin, kita ambil, kita tinggalin. Duit kita masih sisa di situ, di kartunya kan. ATM-nya dulu ambil. Kita mau diselamatkan Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan. Doa-doa kita, semua hidup kita mau cari cuma Tuhan, aku bisa dapat apa ya, aku bisa dapat apa ya. Tuhannya yang paling penting, sisanya gampang. Duit kita yang di bank itu lebih penting lagi kalau kita mau lebih tinggi ya, daripada kartu kita, betul? Kartu boleh hilang. Kartu sarana. Tuhan lebih penting dari berkatnya. Tuhan lebih penting daripada pimpinannya. Kalau kita punya Tuhan, apa sih yang gak dikasih? Semua udah dikasih, sampai nyawanya dikasih kepada kita. Makanya kita jangan hanya minta, kayaknya Tuhan, gue minta apa ya minggu ini ya? Tuhan aku mau minta apa ya? Tuhan aku mau berkat apa ya? Aku mau cari Tuhannya, siapa Tuhan yang kita kenal. Makanya penginjilan itu betul-betul kita harus menceritakan siapa Yesus itu pada tetangga kita, saudara kita, orang-orang yang kita temui. Bukan kasih tahu, percaya Yesus loh, nanti kamu mati masuk surga loh. Mereka bilang apa hubungannya? Mati masuk surga, mati masuk neraka gitu ya. Takutin mereka gitu. Ya memang betul mereka mati masuk neraka gak percaya, tapi pesan kita gak begitu yang penting. Ceritakan Kristus dalam hidup kita. Ceritakan siapa Yesus yang kita kenal. Yang sudah memperkenalkan diri kepada kita. Yesus yang sungguh-sungguh ajaib itu yang indah. Melalui hidup kita memang berbagai cara kita bisa kisahkan. Perbuatan Yesus bisa, berkat Yesus bisa. Tapi bukan itu intinya. Melalui kisah-kisah kita yang indah bersama Tuhan. Kita tujuannya adalah menceritakan Yesus yang begitu agung. Itu tujuannya. Dalam satu pelatihan penginjilan. Pelatih mengatakan metode ini penting, kita harus selesaikan waktu kita penginjilan kepada orang lain. Saya bertanya, waktu orang bertanya, waktu stop tentang Yesus mau tanya. Ini Yesus seperti sebenarnya mau diskusi. Bagaimana? Dia bilang, jangan stop, teruskan metode sampai akhir. Saya nggak setuju itu. Metode tidak mempertobat orang. Metode tidak mengenakan orang pada Yesus. Yang mengenakan orang Yesus adalah bagaimana orang yang sudah penasaran siapa Yesus sebenarnya. Apa yang saya pahami berbeda. Di agama saya menceritakan sesuatu yang berbeda. Waktu orang itu bertanya harusnya kita jelaskan siapa Yesus yang sebenarnya yang ditulis dalam Alkitab. Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Bukan metode diselesaikan. Yang penting saya udah selesai metode. Kamu mau percaya Yesus gak? Dia bilang udah tinggalin aja. Ngapain gue ngomong sama orang egois begitu? Bapak Ibu sekalian, kita menceritakan Yesus lebih penting dari metode. Metode apapun itu baik, silakan. Tapi tujuannya bukan untuk menyelesaikan metode penginjilan. A sampai Z selesai. Udah selesai. Terus gue gak mau nanya lagi, udah gue paham. Lu mau maksa gue ya, dia pergi. Waktu orang tanya tentang Yesus, kita harus ceritakan. Kita harus antusias. Oh dia tanya Yesus.
Saya ceritakan Yesus dari A sampai Z. Metodenya nggak selesai nggak apa-apa. Dia nggak bertobat hari ini nggak apa-apa. Tuhan yang dia mau kenal. Dia mulai tertarik. Tuhan juga bisa menyatakan diri pada dia. Bapak sekalian, mari kita jangan seperti agama lain. Kamu pokoknya percaya Yesus saja. Sama kan kita, agama lain kan begitu, menakut-nakutin orang. Lu gak percaya agama ini, nanti lu ada kutuk lu. Lu gak lakukan ini, nanti kamu kena kutuk lu. Kamu harus serahkan ini sesuatu hari tertentu. Itu bukan kekristenan. Kekristenan bukan, lu harus ke gereja lu. Lu harus percaya Yesus lu, kalau enggak masuk neraka lu. Enggak begitu saja. Kisah Kristus, perbuatan-perbuatan Yesus, perkataan-perkataan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, perumpamaan-perumpamaan Yesus, itu semua harus kita pelan-pelan sampaikan. Mulai berbagai cara hikmat yang Tuhan berikan pada kita. Ujung-ujungnya adalah memperkenalkan Mesias, Juru Selamat, Tuhan, Gembala yang agung. Yang Yesus katakan, aku adalah aku, terang dunia, jalan, kehidupan, dan sebagainya. Siapa Yesus sebenarnya kita harus ceritakan kepada banyak orang. Penginjilan dan pelayanan harus juga ada, tahu kita ada tantangan dan pelayanan. Yesus dalam pelayanannya kita lihat, ada tantangan. Ada orang yang mempunyai penyakit. Ada orang-orang yang tidak menyetujui. Begitu banyak tantangan, kita harus tahu. Yesus juga bagi dia itu, dia menunjukkan bagaimana kuasanya. Waktu mertua dari Petrus demam, dia sembuhkan. Yesus menyembuhkan dan menjadikan Tahir ibu mertua Simon Petrus. Sekali lagi ya, ibu mertua Simon Petrus, berarti Simon Petrus punya istri. Ya kan, punya mertua berarti punya istri ya. Jadi murid Yesus, dia dianggap rasul yang hebat sekali. Punya istri. Kenapa Protestan ajarannya pernikahan itu juga kita harus hormati. Orang yang tidak menikah dalam panggilan Tuhan, kita juga harus hormati. Karena panggilan Tuhan. Jadi kita tidak mengagungkan singleness. Hidup sendiri itu suci, enggak. Kita juga tidak mengagungkan harus menikah. Enggak boleh, enggak menikah itu sesuatu yang salah. Tidak. Tuhan menghargai sesuai pimpinan panggilan Tuhan. Para rasul boleh membawa pasangan mereka. Waktu di dalam Korintus pasal ke-9. Jadi waktu Yesus menyembuhkan ibu mertua Yesus, ia langsung sembuh. Yesus memegang tangannya, mengangkat dia langsung sembuh dan dia langsung melayani. Orang biasa tuh, orang sakit itu najis, nggak boleh melayani, nggak boleh siapin makanan. Mertua Petrus waktu dia sakit, Yesus datang ke rumahnya. Yesus menjamahnya, dia langsung sembuh dan dia melayani mereka. Orang-orang yang datang melayani, orang yang datang ke rumahnya. Berarti penyembuhan Yesus memulihkan orang yang sakit demam. Kayak orang COVID ya. COVID mau kita ke rumah orang gitu kan. COVID, batuk-batuk. Dia agak sehat gitu, terus siapin makanan, ada yang mau makan. Nah ini waktu ibu mertua Petrus ini demam, nggak tahu ada pilek atau enggak ya, demam pokoknya ya. Langsung sembuh, dia langsung melayani. Itu kesembuhannya apa yang Yesus lakukan total. Ya. Injil Markus mengatakan yang najis pun langsung jadi pulih kembali. Jadi kita harus membedakan. Sebelumnya ayat sebelumnya kita lihat ada orang yang kerasukan setan, betul? Di sini ada mertua Petrus yang sakit demam. Banyak pendeta yang dulu nggak bisa membedakan COVID sakit sama setan, COVID gitu ya. COVID dibilang setan, ada COVID-19, ada setan COVID-19 juga, betul kan? Di berbagai media
COVID ditengking, betul nggak hilang-hilang COVID-nya? Pendetanya juga nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah ke apa namanya Wisma Atlet tengking itu setan semua, ada nggak? Nggak ada. Yang terjadi adalah awal-awal COVID banyak di satu pertemuan pendeta-pendeta di Bandung, disitulah banyak pendeta mati karena COVID awal-awal. Mereka tetap bikin seminar, mungkin bilang nggak ada setan COVID, ya kan? Mereka gabung rame-rame, banyak pendeta mati di situ. Kita bukan takut mati, tapi kita harus bedakan. Mungkin saya satu yang paling nggak takut mati karena COVID. Pertama kali ada jemaat masih belum pakai masker, nggak tahu masker yang seperti apa ya, COVID. Sampai ke Cibubur sana di Medika. Maskernya nggak ada, ditawarin. Saya bilang enggak, keluarga aja pakai. Sampai hari ini saya paling nggak takut mati karena COVID. Bukan bilang COVID ini nggak ada, bukan. COVID ini bahaya. Tapi saya percaya Tuhan kasih kesehatan, saya menjaga diri saya. Saya berdoa sama Tuhan. Dua-dua seimbang. Saya paling nggak takut. Kemanapun paling berat COVID-nya, ada jemaat mati, saya datang. Nggak pakai masker. Kalau disuruh pakai, pakai nanti menghormati keluarga. Soalnya mereka bilang nanti lu yang bawa COVID lagi, betul kan? Nanti kira Bapak sehat-sehat kelihatannya, jangan ada COVID juga. Tapi saya nggak pernah takut. Sedikit pun. Maju sampai rapat. Pak Nawi dikasih hotel ya kalau habis pelayanan kedukaan gini-gini. Nggak pernah ada online pelayanan di Puri kecuali keluarga minta. Pergi kemanapun itu. Kalau keluarga minta. Saya bilang saya yang melayani. Sampai rapat khusus SDM. Pak Nawi jangan pulang ke rumah ya. Kalau habis pelayanan di hotel dulu berapa hari ya. Saya bilang enggak, saya lebih sakit di hotel sendiri daripada enggak pulang rumah sama anak-anak istri ya. Saya enggak masalah, saya jaga. Selama paling bahaya Delta itu Tuhan jaga. Setelah Delta hilang, kena juga yang Omikron. Satu keluarga kena, ya biasa saja. Jadi kita harus bedakan COVID, penyakit, sama kalau setan. Jangan kita campur aduk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus membedakan di mana Tuhan juga tahu waktu kita harus sungguh-sungguh tahu ini adalah kerasukan setan. Atau kita sakit. Jangan kita sakit, kita tengking-tengking terus nggak mau minum obat. Ya, dari sejak Minggu malam saya juga agak mabuk. Ya, udah nggak enak badan. Senin, waduh, acara KTB sama tim majelis sudah saya batalin. Selasa, wah tambah parah lagi. Diare, terus demam. Jemaat Senin janji, Pak minta orang tua di ICU minta doakan. Saya bilang oke aja pokoknya dulu ya. Besoknya minum obat. Wah masih bisa. Saya ajak Fumuse di Medistra, kita kunjungin, masih kuat. Pulang di mobil, wah macet lagi dari Medistra Kuningan kan, pulang. Supirnya ambil jalannya salah lagi, pulang mesti ikut lewat Kembangan keluar, dia lewat Kebun Juruk, jalan yang RCTI itu, waduh macet di situ, sore udah jam 4-an. Sampai di kantor, sudah kedinginan di mobil. Semu Ellen sudah bilang, itu Pak Nawi bilang ke Fumuse besoknya, setiap berapa detik nguap kenapa ya katanya ya. Saya disuruh udah kedinginan di depan, ya dingin, sampai di kantor, nggak bisa diem, demamnya luar biasa. Minta obat di TU, minum 1 Panadol. Panadol nggak cocok saya, ya mendingan setengah doang. Harusnya Oskadon yang lebih murah. Oskadon itu paling kemana-mana saya beli Oskadon biru. Kemanapun saya bawa itu satu trip itu ya. Kalau di warung 2.000 paling 1.000-an doang ya. Saya pasti bawa kemana-mana. Kalau darurat, kadang-kadang sakit kepala kurang tidur sama kayak Oskadon 1 aman dah. Gak ada Oskadon kan di gereja kan. Wah minta minum seberapa sih? Wah menggigil, nggak bisa diem. Kira-kira 10-15 menit saya bilang, sama anak saya yuk kita pulang. Sampai pulang di rumah minum 1 Oskadon. Tidur sampai pagi. Rabunya masih kelengan. Bersyukur hari ini sudah fit lagi ya. Sudah bisa, udara segar. Bisa naik motor lagi. Kesempatan, badannya dicoba, udah kuat belum ya kena angin ya? Udah kuat. Sehat walafiat. Nggak perlu tengking apa-apa itu. Nggak ada yang tengking. Yang tengking itu cuman Oskadon.
Oh sekarang nengking penyakitnya. Bapak sekalian kita harus berhikmat. Kalau kita sakit, doa sama Tuhan untuk sembuhkan, silakan. Tapi kita harus berhikmat. Minum obat. Makan makanan sehat. Minum air hangat. Ya, saya kasih obat ya, air putih. Kalau kita mulai sakit tenggorokan dikit aja. Minum air putih dikit-dikit terus, kalau bisa 24 jam. Itu sakit tenggorokannya 90% bisa hilang, nggak jadi. Jadi dokter nggak laku ya. Maaf kalau ada dokter di sini ya. Saya udah berkali-kali mau sakit tenggorokan nggak jadi karena udah tahu dikit, masih ada mandelnya masih normal ya. Minum dikit sembuh. Karena ini perlu irigasi. Kalau kita tahu ya, kalau nggak tahu keburu sakit ya sudah. Kita harus ngalami radang bisa beberapa hari. Kalau kita aware, kita bisa jaga kesehatan kita. Jadi Yesus mengulang apa yang dikerjakan secara konstan. Dia melakukan penyembuhan, dia melakukan mujizat, dia membuktikan. Di mana dia pergi, dia tetap Tuhan yang sama, yang berkuasa. Dia tetap Tuhan yang bisa melakukan mujizat, menyatakan dirinya Mesias yang datang. Beda dengan semua pengajar agama yang berotoritas bukan hanya perkataan, tapi dengan perbuatan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, luar biasa kalau kita membaca ayat yang ke-34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak membolehkan setan-setan itu bicara sebab mereka mengenal dia. Ingat ayat 24 yang kita baca minggu lalu? Waktu setan mengatakan, engkau yang kudus dari Allah. Yesus katakan, diam, keluar. Diam. Setan jangan banyak ngomong kira-kira. Setan yang kenal Yesus, setan yang tahu Yesus yang kudus dari Allah. Kali ini setan bukan berkata bohong, dia benar. Dia justru benar berkata tentang Yesus. Yesus bilang, diam. Kamu gak boleh ngomong banyak. Kau diam. Jadi Yesus seakan-akan banyak rahasia. Shh. Jangan ngomong saya siapa ya. Jangan ceritakan saya yang kudus dari Allah. Kira-kira begitu. Ada apa? Kira-kira apakah Yesus ada rahasia apa kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa Yesus suruh setan diem? Waktu setan kali ini dia bapak segala pembohong ya. Kali ini dia otomatis dia harus ngomong apa adanya kira-kira begitu ya. Mereka takut sama Yesus. Yesus engkau yang kudus dari Allah. Mereka diusir, mereka disuruh diam ya. Jangan banyak ngomong. Engkau takut sama aku, sekarang juga takut juga, diam. Ya takutlah ya, tetap diam mereka. Kenapa Yesus suruh setan pada diam? Seakan-akan loh, kami memberitakan Yesus kan. Engkau mengadakan mujizat, engkau hebat, kami mau kasih tahu. Engkau yang berkuasa, engkau adalah Tuhan misalnya. Yesus bilang diam, jangan. Kenapa? Apakah Yesus nggak mau namanya tersebar? Kita bilang loh, saya disuruh beritain Injil. Murid-murid disuruh menjadi penjala manusia, disuruh mengajar di desa, kota dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian kita harus lihat konteks dulu. Di sini Yesus tidak mau pelayanannya terganggu dengan banyak orang di tempat tertentu yang tidak bisa dikendalikan. Waktu pemilu, waktu misalnya ada kampanye, kalau banyak orang sudah demo dan sebagainya itu nggak bisa dikendalikan, terjadi kerusuhan, terjadi korban. Jadi Yesus mengendalikan keramaian untuk strategi supaya dia melayaninya bisa kepada tujuan yang dia mau, kepada banyak tempat, kepada orang-orang tertentu, kepada tempat. Jadi dia mengendalikan orang-orang supaya tidak menghambat dia. Kita lihat pasal terakhir ya, Yesus nggak bisa bebas lagi. Ayat terakhir kemana? Karena orang terlalu banyak tahu. Dia harus pergi ke tempat sepi. Terlalu banyak orang, jadi Yesus mengendalikan orang ramai ini sesuai waktunya. Dan Yesus mengendalikan waktu yang tepat, di mana nanti dia sudah harus ditangkap, sudah harus diadili, sudah harus disalib. Ada waktunya Tuhan. Ini belum waktunya. Belum waktunya Yesus nggak mau dia tiba-tiba orang lain semua tahu, heboh, tapi kenalnya sepotong-sepotong. Kenal Yesusnya itu hanya mujizatnya doang. Kenal Yesus cuma mau makanannya doang. Yesus nggak mau. Yesus bilang ini cukup saya segini. Jangan ngomong banyak dulu. Mereka cukup segini, mereka tahu dulu tentang aku. Aku mau pergi ke tempat lain.
Jam mereka terlalu heboh, yang aneh-aneh heboh. Wow, dari setannya ngomong terus mulut ke mulut dengan cerita-cerita lagi, yang lain-lain lagi. Terlalu heboh Yesus juga nggak mau. Jadi Yesus mengendalikan orang-orang, Yesus mengendalikan waktu, dan Yesus mengendalikan rencananya sendiri. Sampai kapan nanti dia di kayu salib. Dia punya rencana, dia punya strategi. Bapak-Ibu sekalian, maka waktu kita melayani kita juga harus punya strategi. Kita juga punya sesuatu yang harus kita, ini nggak perlu ngomong dulu. Nanti ngomong orang salah ngerti. Nanti ngomong malah orang tidak mau datang. Tunggu dulu. Kita nggak buka semua, sabar. Jadi strategi silakan. Dengan motivasi yang terbaik. Tuhan dengan semua apa yang dia waktunya harus tiba. Dia kendalikan semua supaya semua berjalan dengan baik. Jadi Yesus sendiri adalah pengatur waktu. Nah, ayat 35 kita baca Yesus di tengah banyak orang, dia menyendiri. Namanya solitude. Solitude itu adalah menyendiri bukan karena kesepian. Kesepian itu gak punya teman. Kesepian itu gak ada kerjaan, bingung, bengong, takut kesepian. Banyak orang takut ditinggal oleh pasangannya, takut kesepian. Betul nggak? Kesepian nggak gampang. Tapi sebagai orang Kristen, kita harusnya tidak kesepian karena ada Tuhan. Kita justru cari waktu untuk menyepi. Yaitu apa? Supaya hati kita dengan Tuhan lebih connect. Kita sudah bergumul dengan banyak pergumulan hidup kita. Kesibukan, kebisingan, dosa, dunia ini dengan semua konsepnya. Kapan kita waktu kita sungguh-sungguh set sama Tuhan? Kapan kita mau menyediakan waktu sama Tuhan? Yesus yang adalah anak Allah. Dia Allah yang berkuasa. Dia aja menyediakan waktu untuk berelasi dengan Bapaknya. Dengan Allah Tritunggal. Dia sengaja ambil waktu pagi-pagi benar. Apakah kita juga hidup ini sebagai orang Kristen yang rutin, kita ada beraktivitas dalam pelayanan, dalam kesibukan. Kita pikir ya Tuhan, saya juga perlu waktu khusus, menyendiri. Saya bisa sungguh-sungguh ambil waktu, menyepi. Pikirkan hidup saya dengan Tuhan. Pikirkan apakah konsep saya sudah benar atau konsep dunia. Apakah pelayanan saya berkenan kepada Tuhan. Apakah hati saya terbuka pada Tuhan. Atau saya masih jauh dari firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus membuka hati kita, menjadikan waktu, extra time. Ambil waktu khusus. Anggaplah kita udah 24 jam habis, sisakan sedikit. Nggak bisa tidak. Nah, waktu kita melihat Yesus waktu menyembuhkan orang yang kusta. Ya, ini sesuatu yang menarik. Banyak orang mengajar, kalau doa, ayo ngomong yang detail. Kalau doa, harus yakin, klaim sama Tuhan. Minta apa yang kamu mau. Jadi doa itu dianggap sesuatu metode. Doa itu dianggap satu kata-kata kunci atau tips untuk menggerakkan Tuhan, untuk manipulasi Tuhan. Untuk menggoyahkan Tuhan, untuk menggoyang Tuhan. Push, pray until something happen. Kalau nggak ada happen, kamu pingsan sendiri kan? Enggak. Di Alkitab tuh suruh kita berdoa nggak menyerah, itu kita taat sama Tuhan. Kita terus tekun menantikan Tuhan. Bukan push dalam arti pray until something happen. Sampai saya mau lihat Tuhan bekerja, apa yang saya mau terjadi itu push, salah. Di dalam tidak goyah berdoa bertekun terus adalah Tuhan. Saya berserah Tuhan. Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan. Terus Tuhan pimpin saya. Itu doa yang tidak menyerah. Itu doa yang terus minta Tuhan apa yang kamu mau nyatakan. Gambaran perumpamaan seorang yang tidak menyerah itu tidak mengatakan paksa Tuhan, bukan. Itu menggambarkan orang ini tekun. Itu kuncinya. Perumpamaan jangan ambil detailnya semua. Perumpamaan orang yang tidak menyerah itu, ya janda yang tidak menyerah itu adalah mereka yang
minta keadilan, minta Tuhan, dia tahu Tuhan yang adil. Ya, Tuhan yang baik. Kita tahu Tuhan kita baik. Kita terus sandar dia, kita terus percaya dia. Bukan metode, bukan minta warna apa, warna ini ukurannya ini. Itu semua metode buat apa kalau kita tidak sesuai kehendak Tuhan. Orang kusta ini hanya bilang sama Tuhan, Tuhan jikalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Tuhan kalau sesuai kebenaranmu, aku kenal engkau, kau mau bisa Tuhan. According your will. Kalau kamu mau, Tuhan engkau mau, aku siap taat apapun itu. Waktu Tuhan mau sama aku tergerak hatinya. Tuhan menjamah orang itu, Tuhan sekali lagi menjamah, pegang. Yang kusta jadi tahir. Inilah yang terjadi ke dalam hidup kita. Waktu kita sakit, kita berdosa. Waktu terjadi kayu salib, Yesus yang suci menyucikan kita. Tapi dia tidak berdosa. Dosanya adalah dosa kita yang ditanggungkan kepada dia. Nah, kalau dalam kusta ini kasusnya Yesus tidak najis, dia yang suci menyucikan yang najis. Dan dia sembuh. Jadi waktu kita berdoa, mari kita berdoa adalah mengenal siapa Tuhannya. Bukan metodenya, bukan caranya, bukan kata-katanya, bukan yang lain-lain yang tidak prinsip. Tadi yang betul-betul prinsip. Doa yang sungguh-sungguh mengenal dia, mengenal Kristus. Bukan doa transaksi, tapi doa yang mengenal siapa Tuhan. Apa keinginan Tuhan, apa hati Tuhan. Moga kita doa seperti itu. Atau doa kita udah ambil banyak pengajaran dari YouTube, pengajaran dari dunia ini. Seperti ini. Sekali lagi kita cuma mau berkatnya Tuhan, kita gak mau kenal Tuhan. Waktu orang kusta ini sakit, Yesus mengatakan kamu pergi ke imam. Jadi Yesus gak membatalkan hukum Taurat. Yesus tidak membatalkan perjanjian lama. Dia menggenapinya. Waktu orang itu sudah sembuh, Yesus mengatakan kamu pergi ke imam, tunjukkan, kasih persembahan yang harusnya kamu kasih. Jadi waktu Yesus datang ke dunia ini, dia sendiri menggenapkan hukum Taurat. Yang harusnya engkau menjaga hukum Taurat seperti itu, kau lakukan. Tapi engkau bertemu dengan juru selamat Mesias yang menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi sebagai orang Kristen kita harus bedakan. Ya, kita tidak di bawah hukum Taurat, kita di bawah hukum Kristus. Dan kita tidak memandang hukum Taurat sesuatu yang salah. Justru sesuatu yang digenapi oleh Kristus. Sesuatu yang baik pada waktu tertentu, konteks tertentu. Yang tertentu itu sudah digenapi Yesus, kita ikuti hukum Kristus. Jangan dicampur aduk. Ada yang diet tertentu, tapi dietnya tertentu doang. Seperti perjanjian lama, tapi dia gak ikut semua, ikut sepotong-sepotong. Ini loh, aku gak boleh makan ini, gak boleh makan ini. Kalau ikut semua. Itu namanya Taurat. Orang Yahudi gak ikut setengah-setengah, dia ikut semua. Jadi jangan ikut perjanjian lama. Ada orang rootnya akarnya kepada Yahudi. Wah, ikut agama Yahudi. Dia lupa sudah digenapi Yesus Kristus. Kita jangan diombang-ambingkan. Perjanjian lama silakan baca, silakan ikuti. Tapi enggak semuanya yang harus kita betul-betul sesuai, ada yang sudah digenapi Yesus Kristus. Itulah tetap hukum Taurat yang sudah digenapi, ikutilah apa yang sudah digenapi Yesus Kristus. Bukan kita mau Taurat sepotong-sepotong. Nah, kalau ini aku ikut Taurat aja deh, yang Yesus ngomong saya nggak usah ikut. Enggak. Justru Taurat adalah pendahuluan, di mana menunjuk kepada Yesus semua. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kalau kita baca ayat terakhir sekali lagi, Tuhan mengatur. Ya, ayat terakhir dikatakan di situ, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke kota. Ia tinggal di luar di tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Jadi orang ini gak taat saking senengnya ya. Orang ini saking gembiranya disembuhkan Yesus. Yesus bilang jangan ngomong apa-apa. Dia gak taat loh.
Jadi sama kayak kita, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah diampuni dosa oleh Tuhan. Sama kayak orang ini ya, Tuhan bilang jangan berdosa lagi. Siapa yang taat sama Yesus sampai hari ini betul-betul taat? Kita bilang iya, kita dosa lagi, betul nggak? Ini mirip orang kusta ini. Disuruh jangan ngomong-ngomong, dia ngomong-ngomong. Suruh diam, dia nggak bisa diam, saking gembiranya. Ini masih ada positifnya ya, saking gembiranya dia ceritakan Yesus, tapi tetap melanggar apa yang Yesus perintahkan. Bapak Ibu sekalian, Yesus nggak menyalahkan banyak orang ini, tapi Yesus tetap ya sedikit tantangan lah ya, ada sedikit halangan, dia harus nggak bisa terang-terangan. Dia agak mungkin waktu tertentu supaya masih sepi dia masuk, supaya mau ke tempat orang tertentu nggak terganggu, nggak terhambat. Dia punya planning, dia punya time work untuk dia bekerja, dia punya rencana, saya mau ke sini, ke orang ini yang perlu. Orang ini udah waktunya menemukan satu hal yang dia rindu, aku datang kepada dia. Supaya semua time-nya jelas. Yesus waktu menjadi manusia dia ikuti waktu, ia ikuti ruang dan jalan. Sesuai dengan kita yang punya rencana, punya waktu itu. Dia adalah manusia yang sama dengan kita. Tapi sekaligus dia adalah Tuhan yang sejati. Tapi dia tetap harus punya strategi, punya rencana. Walaupun dia tidak dibatasi oleh waktu, dia tetap masuk dalam waktu, dia mengikuti waktu. Itulah Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa indah Kristus yang kita miliki. Kristus yang mengasihi kita. Kristus yang melayani. Begitu banyak tantangan dia lewati. Ada orang yang gak sesuai dengan dia, gak apa-apa. Dia tetap jalani. Ada yang gak ikuti ngomongan dia, gak apa-apa juga. Dia tetap melayani. Ada orang cari dia bilang, udah enggak, aku enggak ikut orang banyak itu cari saya. Mari kita pergi ke kota-kota lain yang perlu Injil. Jadi Yesus mau memberitakan Injil ke tempat sesuai apa yang dia mau. Bukan sesuai apa orang mau. Jadi Tuhan yang berdaulat, dia tahu semua yang terbaik. Dia tidak diatur oleh orang banyak. Dia tidak cari popularitas. Wah, disuruh banyak orang yang mengeluhkan dia. Dia jadi bintang. Wah, mau jadikan raja. Yesus bilang enggak, no. Saya waktunya pergi ke tempat lain. Waktu kita pelayanan, cari apa? Waktu kita mau melayani Tuhan, apa yang mau kita kejar sebagai gereja? Cari gereja yang populer, jangan. Jadi gereja yang sangat besar. Untuk apa? Ya sebenarnya, untuk orang banyak, itu meninggalkan orang banyak. Tuhan mau yang sungguh-sungguh mengenal dia. Sungguh-sungguh sesuai dengan hatinya. Dia mau ajar, dia mau beritakan Injil. Dia mau bangun gerejanya dengan tepat. Bukan gereja yang populer, gereja yang hebat kelihatannya. Kita semua nggak ada sesuatu standar Tuhan mengasihi kita. Tuhan tetap kasih, siapapun kita Tuhan kasih. Mari kita mengikuti teladan Yesus Kristus. Pola-pola rohani, pola-pola surgawi. Kita jadikan prinsip-prinsip pelayanan di dalam hidup kita, pelayanan kita. Sehingga kita terus ada Kristus dalam hati kita, teladan Kristus yang kita nyatakan. Ada orang gak setuju, gak apa-apa. Orang kita ngomong dia gak ikuti, biarin dulu. Tunggu waktunya, kita terus melayani, Jangan hiraukan kecil-kecil, kita pokoknya kasih tahu, ini gak boleh ya, dia ikuti silakan dulu. Yesus begitu kok. Dia ngomong ya udahlah, aku cari jalan lain. Sabar, Tuhan kan berdaulat, dia bisa ngatur waktu. Tuhan berdaulat untuk dirinya, untuk gerejanya juga dia berdaulat. Dia kan atur kok gereja kita. Dia kan atur nih gereja Tuhan, bukan gereja kita dalam arti gereja saya, gereja masing-masing. Kita semua gereja milik Tuhan, Tuhan kepalanya. Lakukanlah dengan tulus kepada Tuhan. Bukan untuk diri kita, bukan untuk popularitas, kesenangan kita, disenangi orang banyak. Bukan, tapi untuk Kristus sendiri. Kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur apa yang Yesus nyatakan, lakukan. Menyatakan dirinya, Mesias yang datang ke dunia. Mesias yang berkuasa, Mesias yang berdaulat, Mesias yang penuh dengan keajaiban, Mesias yang agung, Mesias yang begitu indah, Mesias yang begitu mengasihi, sabar dan sebagainya. Kami orang-orang yang dikasihi, biarlah kami juga
mengalami kasih Tuhan. Pemahaman seperti Kristus kami melayani. Tantangan-tantangan yang ada kami tidak mundur, kami tidak kecewa, kami tidak marah. Tapi kami bisa menyesuaikan, menyusun strategi, mengambil langkah lain. Supaya semua pelayanan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan, waktu Tuhan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu, termasuk gerejamu di tempat ini. Terpuji namamu demi Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Amin.